Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak soleh dan soleha. Siang hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran di hari Senin, di pelajaran terakhir yaitu matematika, menyelesaikan materi pada bab keempat tentang bangun ruang ya. Jadi hari ini atau pertemuan pelajaran matematika hari ini adalah pembahasan atau penyampaian materi yang terakhir untuk bab 4 bangun ruang ya. Nah, yang dibahas pada hari ini kita akan menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Nah, kalau kemarin di hari Kamis kita sudah membahas tentang menentukan volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Kalau sekarang luas permukaannya ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Oke, luas gabungan beberapa bangun ruang. Hampir sama seperti volume bangun ruang yang kemarin ya, karena bangun ruang itu kan tersusun dari beberapa bangunan atau contoh benda itu tersusun dari beberapa gabungan bangun ruang ya, sehingga kalau misalkan kita mau menentukan luas permukaan gabungannya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kamu harus bisa menentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun ruang tersebut ya. Jadi pada gabungan bangun ruang itu kita pisahkan dulu ya, kita bagi dengan cara memotong pada satu garis potongnya untuk menentukan bentuk bangun ruangnya apa. Setelah ketahuan bentuk bangun ruangnya, barulah kita menghitung luas permukaan setiap bagian bangun ruang itu ya. Nah, di sini ada keterangan tambahan. Jika ada sisi yang berimpit, apa itu berimpit? Berimpit itu maksudnya berdempetan atau nempel. Nanti contohnya akan kita lihat ya pada pembahasan. Ini luasnya tidak dihitung, jadi hanya yang bagian depannya saja yang terlihat ya, bagian depan dan belakangnya saja. Bagian dalamnya yang nempel antara bangun ruang 1 dengan bangun ruang 2 itu tidak dihitung ya. Kemudian nomor 3 ya, atau langkah yang terakhir setelah ditentukan luas permukaan masing-masing bangun ruang tersebut, maka kita jumlahkan ya. Oke, biar lebih mudah kita bahas dulu ya, kita bahas contoh soal ya yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang berikut ya. Di sini bangun ruangnya berupa seperti menara ya, ada tabung sama kerucut. Kalau bisa kita pisahkan ya, mudah ya. Nah, jadi kita pisahkan dulu tabung dan kerucutnya ini. Jadi kita sudah mengetahui kalau bangun ruangnya adalah tabung dan kerucut. Nah, kita lihat sebelumnya ya gambarnya. Di sini alasnya kerucut dan tutupnya tabung itu saling berimpit, saling nempel. Nah, maka nanti alasnya kerucut dan permukaan tutupnya tabung ini tidak kita hitung luas permukaannya. Jadi rumus luas permukaan kerucut dan tabung agak sedikit berbeda dengan yang kalian pelajari sebelumnya. Diperhatikan ya, gitu. Oke, yang pertama kita bahas dulu atau kita cari dulu luas permukaan dari kerucut ya. Kalau kerucut tidak pakai alas ya, berarti sama saja kita akan menghitung luas selimut kerucutnya ya, luas selimut kerucutnya. Dimana luas selimut kerucut sendiri itu diaktifkan dulu si pulpennya ya. Oke, pulpennya sudah diaktifkan. Nah, luas permukaan kerucut tanpa tutup kita tulis di sini ya. Luas permukaan kerucut tanpa tutup ya, tanpa alas maksudnya ya. Diulang lagi, luas permukaan kerucut tanpa alas ya, tanpa bagian bawahnya. Ini kayak bungkusnya kayak bentuk kon es krim ya, bagian bawah itu.
Oke, maka ini bisa kita cari dari rumus P dikali R dikali S ya. Ini sama saja disebutnya namanya luas selimut ya, luas selimut kerucut. Tuh, ya, rumus ini disebut namanya luas selimut kerucut. Nah, di sini R-nya berapa? Kita ketahui bahwa di bawah, bagian bawah ini antara tabung sama kerucut kan memiliki diameter yang sama, yaitu sama-sama 14 cm ya. Ingat, ini diameter. Yang kita butuhkan adalah jari-jari R-nya. Berarti kalau diameter 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm ya. Maka karena R-nya 7 cm dan kelipatan 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7 dikali 7, kemudian dikali si garis pelukis ya. Garis pelukisnya sebesar 10 cm ya. Nah, udah deh, kita hitung ya. 7 yang di bawah 22 sama 7 yang di sini kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan angka 7, berarti hasilnya 1. 22 dibagi 1 tetap 22. 22 dikali 1 juga tetap 22. Kemudian dikalikan dengan 10, maka luas permukaan kerucutnya adalah yang tanpa alas ini sama dengan 220 cm persegi ya. Ini luas permukaan kerucutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung ya. Nah, sama di sini juga tabungnya ini tanpa tutup ya. Yang bagian atasnya ini tidak kita hitung luas permukaannya. Tentu berbeda dengan rumus luas permukaan tabung yang kemarin sudah dijelaskan. Bentuknya seperti apa? Luas permukaan tabung tanpa tutup ya, ada tanpa tutup tapi ada alasnya ya kalau tabung ya. Nah, kita pakai perumusan P dikali R, kemudian dikali hasil penjumlahan dari R ditambah 2T ya. 2T itu berarti maksudnya adalah 2 dikali tinggi ya, itu 2 dikali tinggi atau 2 dikali T ya. Nah, berarti kita masukkan di sini R-nya tadi sudah ketahuan ya, sama kayak R-nya kerucut yaitu 7 cm, berarti Pi yang kita gunakan adalah 22/7. R-nya 7, kemudian R di sini juga 7 ditambah 2 kali tinggi. Tingginya itu adalah 2 dikali 32 ya. Oke, kita hitung, ini bisa kita sederhanakan seperti langkah sebelumnya. Ya, yaitu jadi 22 saja di sini, kemudian dikali hasil dari maaf, ini bukan kali ya, maaf nih. Ini Bapak hapus dulu ya sebentar. Mana ini tadi penghapusnya? Nah, ini bukan perkalian itu, tapi penjumlahan. Ini seharusnya salah nulis ya, saya penjumlahan kok di bawahnya di perkalian. Nah, berarti kita kalikan dengan hasil penjumlahan dari 7. Nah, ditambah, nah, ini 2 kali 32 berapa? Ya, 64 ya. Berarti bisa kita hitung di sini 22 dikali 7 tambah 64 itu adalah 71 ya, 71. Berarti luas permukaan kerucutnya kerucut lagi tabung tanpa tutup ya adalah hasil perkalian dari 22 dikali 71 ya. 22 dikali 71 itu hasil adalah berapa? Mana nih spidol nih, kok nggak bergerak? Hasilnya adalah 1562 cm persegi. Nah, sampai sini belum selesai ya. Kita harus menjumlahkan ya, di mana ya dapatnya nggak muat gede-gede tadi tulisan ini ya. Nah, di sini aja ya. Berarti kita cari namanya luas total atau luas gabungan ya, L-gap ya, luas gabungan ya. Berarti ini bangun yang pertamanya, ini bangun yang kedua. Maka kita jumlahkan LP1 ditambah LP2
2 ya. LP1 sebesar 220, LP2-nya sebesar 1562. Maka hasilnya adalah 1782 cm persegi ya. Ini hasilnya. Jadi yang ini jawabannya ya. Yang 1782 cm persegi. Ini bawahnya juga persegi nih. Ya. Nah, itu cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang ya dengan bentuk kerucut sama tabung ya. Yang jadi catatan di sini adalah si kerucut dan tabungnya karena saling berimpit, bagian alas sama bagian bawahnya ya, bagian alas sama bagian tutup tabungnya karena berimpit atau menempel, maka tidak dihitung karena yang namanya luas permukaan itu kita hanya menghitung bagian yang luarnya saja gitu, bagian yang luarnya saja, sehingga bagian yang menempelnya itu walaupun terlihat seperti ada alasnya atau ada tutupnya, itu tidak kita hitung ya, tidak kita kita masukkan ya, intinya ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya ya, untuk bangun ruang yang lain. Oke, ini salah catatannya ya, masih volume gabungan ini ya, belum diedit, kelupaan ya. Harusnya adalah tentukan luas permukaan gabungan dari bangun ruang berikut ya. Nah, di sini kalau kita bagi bangun ruangnya, terlihat ada 5 segi 4 dan kubus ya, kubus dengan sisi 20 cm dan kemudian limasnya dengan panjang sisi miringnya adalah, atau panjang sisi tegaknya itu adalah 10 cm. Nah, sama halnya seperti tadi ya, berarti kita cari lewat aja. Luas permukaannya ya. Di sini kita mau cari luas permukaan dari masing-masing bangunnya ya, sebelum nanti kita jumlahkan untuk ditentukan ya. Nah, terlebih dahulu berarti kita hitung luas permukaan bangun yang pertama ya, luas permukaan si limas ya. Nah, untuk menghitung luas permukaan limas ya, itu kan rumusnya itu kan adalah ini luas permukaan limas ya secara keseluruhan ya. Nah, itu adalah luas alas ya, karena kebetulan di sini limasnya adalah 5 segi 4 ya, berarti luas alas segi 4 ya. Luas alas ditambah luas selimut ya. Luas selimut ya, luas selimut tuh yang mana sih? Luas selimut itu yang bagian sisi tegaknya ya, yang berbentuk segitiga atau selimutnya. Alas ini yang bawah yang berbentuk segi 4. Nah, tapi karena alasnya berhimpit dengan tutupnya si kubus ya, dengan tutupnya si kubus, berarti tidak kita hitung alasnya si limas ini ya. Maka luas permukaan yang mau kita cari di sini berarti si LP1-nya ini sama saja dengan luas selimut limas ya, luas selimut limas. Nah, untuk luas selimut limas ya, berarti bisa kita hitung dengan cara seperti ini ya, dengan rumus seperti ini 4 ya. Kenapa 4? Karena jumlah sisi limasnya ada 4 ya, jumlah sisi berbentuk segitiganya itu ada 4 dikali setengah ya, kemudian dikali panjang sisinya limas ini ya, karena berbentuknya segi 4 berarti sama dengan panjang sisinya si kubus atau rusuknya kubus, yaitu 20 cm ya. Jadi dikalikan dengan sisi limasnya ya, dikalikan dengan tinggi selimutnya ya, atau T selimut ya, T selimut. Nah, keterangannya semua sudah ada. S-nya ini yang 20 cm ini ya, si panjang sisi limasnya 20 cm sudah ada.
Berarti 4 dikali 1/2 dikali panjang sisi limasnya adalah 20 cm dikalikan dengan tinggi selimutnya adalah 10 cm. Nah, berarti kita bagi di sini sederhanakan 20 dengan 2 ya. 20 dengan 2 sama-sama dibagi dengan angka 2, 20 bagi 2 10, 2 dibagi 2 1. Sehingga menyisakan tinggal angka 4, 1 bagi 1 hasilnya tetap 1, 1 kali 10 tetap 10. Berarti tinggal menyisakan 10 dikali 10 ya, dimana hasilnya adalah 4 kali 10 kali 10, 10 kali 10 adalah 100, 100 kali 4 adalah 400 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan bangun ruang yang pertama, limas tanpa alas. Berikutnya kita menghitung luas permukaan yang kedua, yaitu kubus ya. Seharusnya luas permukaan kubus itu kan adalah 6 dikali sisinya ya, atau dikali luas sisi ya. 6 dikali luas sisi kubus ya, luas sisi kubus. Kenapa 6? Karena jumlah sisi kubusnya ada 6. Nah, tapi bagian atasnya ini yang sebagai si tutup kubusnya tidak kita hitung. Kenapa? Karena dia berhimpit dengan limas ya. Yang tadi yang berhimpit pokoknya yang tadi langkah kedua ya, dan catatannya yang berhimpit tidak dihitung. Kemudian karena tutup kubusnya berhimpit dengan si limas, berarti luas dari satu sisi yang bagian tutup ini atau atas tidak kita hitung, maka jumlah sisinya hanya tinggal ada berapa? Ada 5 ya. Berarti rumusnya berubah menjadi 5 dikali luas dari sisi kubus ya. Sedangkan luas dari sisi kubus itu sendiri karena berbentuk persegi, berarti sisi dikali sisi, berarti sama saja dengan 5 dikali 20 dikali 20 ya. 20 kali 20 adalah 400, berarti di sini 5 dikali 400. Dan yang terakhir berarti 5 kali 400 itu adalah 5 kali 4 adalah 20 tambah 0 di belakang 2, berarti 2000 cm persegi ya. Ini luas permukaan bangun kedua yang berbentuk bangun kubus. Setelah itu kita tentukan luas permukaan gabungannya. Maka didapatkan luas permukaan bangun pertama ditambah luas permukaan bangun kedua, yaitu adalah 400 ditambah 2000. Di sini akan menghasilkan 2400 cm persegi. Ya, ini adalah luas gabungan ya, luas permukaan gabungan dari bentuk bangun yang terdiri dari limas, segi 4 dan kubus ya. Sampai sini penjelasan untuk menghitung luas permukaan gabungan sudah cukup jelas belum? Ya, kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan mengerjakan latihan 10 halaman 116, 3 nomor saja, yaitu nomor 5, 6, dan 7 ya. Bentuknya beberapa ada yang sudah hampir mirip dengan si siapa namanya contoh soal ya, tinggal kamu ikutin ke contoh soalnya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Saran Bapak sambil mengerjakan sambil menyimak video ini ya, agar bisa diberikan agar nantinya paham cara pengerjaan atau menyelesaikan tugas pada hari ini ya. Dikerjakan di buku tulis lengkap dengan cara yang seperti Bapak sampaikan di video ini, dan dikumpulkan paling lambat hari ini jam 10 malam ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan via WA. Tonton dulu tapi ya sebelumnya berulang-ulang sampai kamu memang benar-benar belum mengerti, baru tanyakan ke Bapak. Tapi kalau sudah diulang-ulang dan mengerti, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.